Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada kita, utamanya nikmat sehat ya di masa wabah COVID-19 ini. Kita memang yang utama adalah sehat ya dan juga selamat. Yang saya hormati para mahasiswa, calon peserta PPL, dan juga para pemirsa video ini, bahwa PPL atau PLP ya dalam kurikulum S1 Kependidikan ini merupakan program wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Pada pelaksanaan PPL tahun 2020 ada kendala dengan adanya wabah COVID-19. Kita semua sependapat bahwa faktor kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Sehingga PPL yang kita rencanakan bulan April, akhirnya kita pending sampai dengan keadaan membaik. Namun tren wabah COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda menurun, sehingga rapat pimpinan universitas memutuskan ya bahwa PPL atau PLP tahun ini diselenggarakan dengan cara daring. Tantangan PPL daring, saudara-saudara mahasiswa harus lebih menguasai teknologi pembelajaran. Jadi dalam PPL daring ini merupakan implementasi dari TIPEK. Mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, kompetensi pedagogik ya, serta teknologi informasi komunikasi atau yang sering disebut technological, pedagogical, and content knowledge. Dalam PPL daring ini, mahasiswa juga akan lebih intens nanti memproduksi media-media pembelajaran yang nanti bisa diupload di berbagai media sosial. Para mahasiswa, saran saya terhadap semua mahasiswa yang akan melaksanakan PPL ini akan memberikan pengalaman nyata ya dalam mengelola pembelajaran, mulai dari menyiapkan RPS, melaksanakan pembelajaran, dan juga melaksanakan evaluasi. Sehingga saya harapkan ini memang benar-benar dipersiapkan ya. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama, terutama dukungan dari Bapak Rektor dan pimpinan universitas, sekolah mitra, para kepala sekolah, guru pamong, staf tendik, dosen pembimbing, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat melaksanakan PPL, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan LP3 UNES telah menyelesaikan panduan pelaksanaan PPL daring. Praktik pengalaman lapangan daring adalah pelaksanaan tahapan PPL seperti pelaksanaan PPL biasa, hanya dilaksanakan secara online atau daring. Meskipun daring, tahapan pelaksanaan yang dimulai dari plotting sekolah mitra, plotting prodi, plotting dosen, dan plotting mahasiswa tetap dilakukan oleh pusat PPL untuk memudahkan dosen dan mahasiswa agar pelaksanaannya menjadi lebih tertata. Tujuan pembuatan panduan ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas. Panduan ini berisi tentang tata cara pelaksanaan PPL daring, baik yang bersifat pembelajaran interaktif maupun daring non-interaktif. Tugas mahasiswa, sekolah atau instansi mitra, koordinator dosen pembimbing, koordinator guru pamong, dosen pembimbing, dan guru pamong yang dijabarkan secara rinci pada panduan ini. Dalam melaksanakan kegiatan PPL daring, dosen, guru, dan mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan kegiatannya. Pengembangan dari panduan ini dimungkinkan sebagai inovasi dalam pembelajaran, namun tetap harus sesuai dengan ciri khas program studi dan situasi di lapangan.
Semoga pelaksanaan PPL daring dapat mencapai 4 tujuan PPL, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita semua harus tetap optimis menjalankan kegiatan. Momentum ini justru dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran jarak jauh. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Universitas Negeri Semarang, pimpinan sekolah dan instansi mitra, pimpinan fakultas, jurusan, dan prodi kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rekan-rekan mahasiswa telah mendengarkan sambutan Dr. Ngabianto MSI selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang dan Dr. Sujatmiko MPD, Kepala Pusat Pengembangan PPL LP3 UNES. Selanjutnya, Pusat PPL LP3 akan menyampaikan berbagai informasi tentang pelaksanaan praktek pengalaman lapangan secara daring. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pada kehidupan akademik mahasiswa. Berbagai penyesuaian harus dilakukan untuk pelaksanaan perkuliahan, termasuk mata kuliah praktik pengalaman lapangan di Universitas Negeri Semarang. Praktek pengalaman lapangan di sekolah mitra bertujuan membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon guru yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, yang keseluruhannya kegiatan dilakukan secara daring. Adapun informasi PPL UNES dapat diakses pada laman ppl.unes.ac.id. Pada prinsipnya, teknis pelaksanaan PPL secara daring ini, mahasiswa tidak hadir di sekolah dan instansi mitra PPL UNES. Proses pembimbingan dengan dosen pembimbing dan guru pamong dilakukan melalui SIM PPL dan media sosial lainnya. Misalnya, melalui telepon, WhatsApp, surat elektronik, Google Meet, Zoom, Webex, dan aplikasi lainnya yang memungkinkan. Tujuan pelaksanaan PPL 1 adalah untuk lebih mengenal sekolah tempat PPL sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran nyata mengenai kehidupan sekolah. Tujuan pelaksanaan PPL 2 adalah memantapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, melatih mahasiswa mempraktekkan pembelajaran yang dirancang serta melakukan evaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran melalui mengajar terbimbing oleh guru pamong. Capaian pembelajaran mata kuliah PPL: memahami proses penyusunan program tahunan dan program semester, menyusun perangkat pembelajaran daring program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan lampirannya meliputi bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian. Melaksanakan pembelajaran secara daring dengan bimbingan guru dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, kegiatan pembelajaran memakai ragam strategi dan media. Kedua, melakukan pengelolaan kelas. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Tahap kegiatan PPL tahun 2020 ini meliputi penawaran pemesanan mata kuliah PPL 1 dan PPL 2, menempatkan mahasiswa PPL di sekolah atau instansi mitra, pendaftaran PPL secara daring melalui SIM PPL, peer teaching di prodi secara daring, pembekalan PPL secara daring, penerjunan PPL ke sekolah, masa pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2, penarikan PPL.
Berikut ini adalah kegiatan yang harus teman-teman lakukan selama PPL 1. Yang pertama, mengumpulkan data dengan cara dokumentasi dan wawancara kepada kepala sekolah atau pimpinan lembaga, wakil kepala sekolah, wakil kepala lembaga, guru, staf TU, siswa, dan komite sekolah. Data yang diambil adalah yang terkait dengan sekolah atau lembaga, meliputi keadaan fisik sekolah atau lembaga yang antara lain denah, ruang kelas, ruang laboratorium, kantin, dan fasilitas lainnya. Keadaan lingkungan sekolah atau lembaga meliputi hal-hal sebagai berikut. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah atau lembaga, kondisi lingkungan sekolah atau lembaga, seperti tingkat kebersihan, kebisingan, sanitasi, jalan penghubung dengan sekolah dan masyarakat sekitar. Fasilitas sekolah atau lembaga meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, ruang TU, ruang OSIS, ruang serbaguna atau aula, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Keadaan guru dan siswa, jumlah guru dan sebarannya menurut mata pelajaran, jumlah siswa dan sebarannya tiap kelas, jumlah staf TU dan tenaga kependidikan lainnya, jenjang pendidikan terakhir kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, bidang pengelolaan dan administrasi, struktur organisasi sekolah, struktur organisasi kesiswaan, struktur administrasi sekolah, struktur administrasi kelas, dan struktur administrasi guru, serta komite sekolah dan peranannya. Kalender akademik, jadwal kegiatan pelajaran, dan kegiatan intra ataupun ekstrakurikuler. Alat bantu PBM, terutama yang terkait dengan mata pelajaran program studi mahasiswa. Berikut hal-hal yang harus dikerjakan oleh teman-teman ketika melaksanakan PPL 2. Pertama, mahasiswa mempelajari proses penyusunan program tahunan dan program semester. Yang kedua, mahasiswa menyusun program tahunan, program semester, dan silabus. Yang ketiga, mahasiswa melakukan observasi kegiatan pembelajaran secara daring. Mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap beserta lampirannya, yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian, dengan bimbingan guru sebagai praktik mengajar. Hasil bimbingan disampaikan kepada dosen pembimbing dan diunggah ke SIM PPL. Mahasiswa melakukan praktek mengajar secara daring dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing. Praktik mengajar dilakukan minimal 3 kali latihan praktik mengajar dan 1 kali ujian. Waktu pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 berlangsung pada awal bulan Oktober hingga akhir November 2020. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunduh panduan PPL tahun 2020 dan mengupdate informasi dari grup Telegram yang telah tersedia. Tentunya, sebuah mata kuliah akan diakhiri dengan penilaian. Komponen penilaian PPL 1 dan PPL 2 bisa dicermati pada video ini atau mengunduh panduan PPL 2020. Teman-teman, pelaksanaan PPL tahun 2020 ini adalah secara daring. Hal ini mengharuskan kita untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai media sosial untuk mendapatkan berbagai data. Maka berikut ini disampaikan tata cara berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan PPL ini melalui media sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal. Yang kedua, sopan dalam berbicara atau menyampaikan pesan secara tertulis. Ketiga, siapkan dengan baik pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, awali dengan salam dan perkenalkan diri. Kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Kelima,
pesan tertulis harus disampaikan dengan penulisan yang lengkap dan sangat disarankan untuk tidak menggunakan singkatan. Yang keenam, perhatikan waktu. Misalnya, jangan menghubungi kepala sekolah, guru, atau dosen jika waktunya sudah terlalu malam. Demikian video singkat sebagai materi pembekalan PPL Daring tahun 2020. Semoga bermanfaat. Akhir kata, selamat melaksanakan PPL, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Semoga sukses!